bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Terima kasih telah datang ya. Iya sama-sama Ibu. Tapi sebelumnya saya ingin tanya nih Bu, kenapa ya saya dipanggil dari ruang BK? Oh, begini deh. Jadi, Ibu dapat laporan dari wali kelas Adik bahwa Adik ini kurang aktif di dalam kelas. Mungkin Adik merasa ada masalah dan bisa diceritakan kepada Ibu. Jadi, sebelum itu harus Adik ketahui bahwa di sini Ibu sebagai konselor yang akan memfasilitasi dan membantu Adik untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang Adik rasakan. Sementara adik ini di sini sebagai konselor yang berperan aktif untuk menceritakan hal-hal yang sedang mengganggu atau sedang dirasakan begitu tidak nyaman oleh adik sendiri secara jujur dan terbuka. Nah, di sini Ibu harapkan adik dapat menemukan sendiri jalan keluar atas permasalahan yang sedang adik hadapi. Oh begitu ya Bu. Tapi Bu, saya tuh takut kalau nanti teman-teman saya tuh tahu bahwa saya dipanggil menemui Ibu itu untuk konseling Bu. Oke, baik. Ibu paham apa yang ada rasakan, apa yang ada takutkan, tapi tidak perlu khawatir terkait hal itu ya, karena dalam konseling ini ada asas kerahasiaan yang akan menjamin kerahasiaan adik sendiri. Apapun yang adik ceritakan, ibu akan mendengarkan dan menjadi rahasia ibu, rahasia kita berdua saja. Nah, orang di luar tidak akan tahu, termasuk teman-teman adik, jadi adik tidak perlu khawatir. Oh begitu ya Bu. Oke, kalau begitu saya jadi lebih leluasa bercerita sama Ibu. Oke, baik dek. Syukurlah kalau seperti itu. Nah, sebelumnya kita membahas mengenai permasalahan adik. Alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu ya. Berapa lama kita akan membicarakan permasalahan yang sedang adik rasakan. Baik Bu. Karena ada di sini datangnya tepat pada jam istirahat, jadi kita hanya punya waktu kurang lebih 30 menit ya. Tapi ada jangan khawatir, jika dirasa ada yang butuh konseling lagi, ada bisa datang kembali ke sini. Iya baik Bu, saya rasa waktu 30 menit itu udah cukup. Oke, baik. Jadi bagaimana perasaan Ade tentang kegiatan sekolah belakangan ini? Sejujurnya Bu, saya itu merasa kurang percaya diri dalam beberapa mata pelajaran dan juga ketika saya harus berbicara di depan kelas. Oke, ini mengerti deh. Rasa kurang percaya diri ini merupakan hal yang sangat wajar, terutama ketika kita menghadapi situasi-situasi baru atau tugas yang menantang. Nah, Ibu di sini untuk mendengarkan dan membantu Ade mencari solusi bersama ya. Nah, apakah Ade bisa memberi Ibu contoh-contoh spesifik tentang situasi di mana kamu merasakan kurang percaya diri tersebut? Bisa Ibu, contohnya itu ketika guru saya minta saya untuk memberikan presentasi di depan kelas. Jadi saya selalu merasa gugup dan takut akan salah gitu Bu. Oh, seperti itu. Terima kasih atas contohnya ya, Dek. Itu membantu Ibu untuk memahami lebih banyak mengenai tentang apa yang Ade rasakan. Sekarang, mari kita bicarakan tentang mata pelajaran yang membuat Ade merasa kurang percaya diri. Apakah mata pelajaran tersebut itu membuat kamu merasa kesulitan? Ada mata pelajaran yang menurut saya kesulitan itu matematika dan bahasa Inggris itu. Menurut saya terasa sulit ya, apalagi saya selalu mendapat nilai yang rendah Bu. Oke, Ibu sangat mengerti deh. Mata pelajaran tersebut memang bisa menjadi pelajaran yang sangat menantang. Tapi jangan lupa bahwa setiap orang memiliki potensi untuk memperbaiki dirinya ya. Nah, sekarang Ibu ingin tahu apakah ada hal tertentu mungkin yang Adik coba untuk atasi kesulitan belajar di mata pelajaran tersebut. Saya sudah mencoba belajar lebih keras Bu, tetapi hasilnya masih kurang memuaskan. Terima kasih atas usaha kerasmu ya Dek. Namun kadang mungkin diperlukan strategi yang berbeda juga. Kita bisa bekerja sama untuk mengevaluasi metode belajar dan mencari cara yang lebih efektif lagi. Nah, ini adalah langkah pertama untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam pembelajaran tersebut. Jadi bagaimana perasaan kamu sekarang setelah kita berbicara? Saya itu merasa lebih lega ya Bu, apalagi setelah berbicara ini pada Ibu. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang mari kita fokus pada langkah yang bisa kita ambil untuk mengatasi rasa kurang percaya diri di dalam diri adik sendiri ya.
Salah satu langkah awalnya yaitu mencoba memahami lebih dalam mengenai tentang apa yang mungkin menjadi penyebabnya. Ade, apakah ada momen khusus selama presentasi di kelas yang membuat Ade kurang percaya diri? Ada Bu. Saya merasa gugup ketika semua orang melihat ke arah saya. Dan juga saya takut bahwa saya akan salah bicara, apalagi lupa dengan kata-kata yang ingin saya sampaikan ketika saya di depan kelas. Oke, terima kasih Ade atas penjelasannya. Ini akan membuat gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang sedang kamu alami. Sekarang mari kita bicarakan mengenai langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk membantu mengatasi rasa gugup Ade saat berbicara di depan kelas. Nah, apakah ada strategi yang pernah kamu coba seperti bernafas dalam-dalam atau strategi yang lainnya? Saya pernah mencoba bernapas dalam-dalam sebelum presentasi, tetapi rasanya tidak membantu Bu. Apalagi saya juga sedang berlatih presentasi di depan cermin, tetapi memang pas saya berlatih di depan cermin, rasa gugup itu hilang. Tetapi saat presentasi berlangsung, rasa gugup itu tiba-tiba muncul Ibu. Oh, seperti itu. Baik, terima kasih di atas usahamu ya. Sepertinya kita harus mencari strategi yang lebih cocok lagi untuk kamu. Nah, apakah kamu di sini ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi rasa gugup itu, seperti takut salah atau takut diremehkan oleh teman-temanmu? Iya Ibu, saya rasa juga itu Bu masalahnya. Saya takut orang lain akan menghakimi saya jika saya melakukan kesalahan atau saya tidak tampil sempurna Ibu. Saya tidak mau ditertawai oleh teman-teman ketika saya melakukan kesalahan saat saya berbicara Bu. Oke, baik. Ibu sangat mengerti akan perasaanmu ya, Dek. Penghakiman orang lain merupakan hal yang sangat umum terjadi, terutama saat bicara di depan kelas. Tapi, ada harus ingat bahwa setiap orang bisa membuat kesalahan, dan kesalahan itu hal yang normal di dalam proses pembelajaran. Nah, Ibu ingin coba strategi untuk membantu kamu merasa lebih percaya diri di dalam situasi tersebut. Apakah kamu merasa lebih nyaman jika kita merencanakan presentasimu bersama-sama dan sebelumnya itu berlatih dulu beberapa kali? Saya rasa itu akan membantu Bu. Terima kasih atas tawarannya Bu. Terima kasih Dek. Ibu di sini untuk membantu Adik. Nah, sekarang kita mulai merencanakan presentasimu dan bekerja bersama untuk mengatasi rasa kurang percaya diri yang dari dalam diri Adik ya. Dan bagaimana perasaanmu sekarang setelah kita membahas beberapa strategi? Saya merasa lebih optimis Bu, siap untuk mencoba hal baru. Saya sangat berharap ini akan membantu Bu. Oke, itu adalah sikap yang sangat bagus. Sekarang mari kita personalisasi mengenai masalah ini supaya kita lebih fokus pada langkah-langkah yang akan membantu kamu mengatasi rasa kurang percaya diri di dalam situasi presentasi. Mohon maaf Ibu, sebelumnya saya mau bertanya, personalisasi masalah itu seperti apa ya Bu? Oke, jadi personalisasi masalah itu artinya konsep di mana suatu masalah itu diidentifikasikan, dipahami, dan atau dihadapi secara lebih mendalam ya mengenai tentang pertimbangan faktor-faktor yang bersifat pribadi atau individual. Oh, seperti itu Bu. Iya Dek, bagus. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan ya. Iya Bu. Nah, sekarang apakah ada contoh lain mungkin yang saat presentasi di kelas yang membuat merasa kurang percaya diri? Ya, saya juga merasa gugup ketika saya harus berbicara dengan guru seperti sama Ibu atau teman sekelas saya. Ketika saya merasa mereka lebih pintar daripada saya. Oh, seperti itu. Jadi, oke. Itu situasi yang bisa memicu rasa kurang percaya diri kamu ya. Sekarang mari kita bicara tentang potensi kamu ya. Ada di sini apakah ada saat-saat khusus di masa lalu mungkin ketika kamu merasa percaya diri baik di sekolah ataupun di luar? Iya Bu, ada beberapa kali ketika saya berhasil memimpin suatu kelompok di kelas dan semuanya berjalan dengan baik, saya merasa sangat percaya diri saat itu. Itu adalah contoh yang sangat bagus ya Dek. Itu menunjukkan bahwa ada memiliki potensi dan kemampuan untuk merasa percaya diri dalam situasi. Nah, sekarang mari kita mencoba cari tahu apa yang membuat kamu merasa percaya diri di dalam situasi tersebut. Apakah mungkin ada faktor khusus atau faktor yang mendukung mengenai rasa percaya diri kamu pada situasi itu? Saya rasa pada saat itu Bu, saya merasa lebih siap untuk tampil dalam topik yang saya presentasikan. Saya juga merasa dukungan dari teman-teman saya dalam kelompok tersebut.
Oh, baik. Itu merupakan informasi yang sangat penting ya, Dek. Kita bisa menggunakan pengalaman positif tersebut untuk mengembangkan strategi yang akan membantu adik merasa lebih percaya diri di dalam situasi presentasi dan interaksi dengan guru ataupun teman-teman sekelas. Nah, dengan persiapan yang lebih baik dan dukungan yang ada, adik bisa merasa lebih percaya diri. Oke, bagaimana perasaan kamu sekarang setelah kita membahas potensi kamu? Saya merasa lebih optimis saja Bu. Untuk sekarang saya ingin mencoba strategi tersebut. Oke, itu adalah langkah yang sangat positif ya, Dek. Sekarang mari kita fokus pada langkah-langkah selanjutnya untuk membantu kamu meningkatkan rasa percaya diri. Untuk itu, kita perlu menetapkan tujuan yang jelas. Nah, ingin apakah ada yang ingin kamu capai dalam mengatasi perasaan kurang percaya diri itu? Saya ingin merasa lebih percaya diri saat berbicara di depan umum Bu, apalagi di depan kelas saat ini, dan juga ketika berinteraksi dengan guru ataupun teman sekelas saya. Saya juga ingin memperbaiki nilai saya, terutama dalam mata pelajaran matematika dan juga bahasa Inggris. Oke, tujuan yang sangat baik ya, Dek. Sekarang mari kita mengembangkan program atau kegiatan yang akan membantu kamu untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, apa yang menurutmu bisa membantu meningkatkan rasa percaya diri kamu itu dan hasil belajarmu itu? Saya pikir lebih banyak berlatih presentasi di depan cermin, meminta saran dari guru atau teman, dan merencanakan presentasi yang lebih baik bisa membantu saya. Selain itu, saya juga ingin mencari sumber belajar tambahan untuk mata pelajaran yang menurut saya sulit Bu. Terdengar seperti rencana yang sangat baik ya, Dek. Sekarang mari kita buat jadwal kegiatan yang terstruktur. Nah, kapan kamu ingin melakukan atau menerapkan rencana itu? Seberapa sering juga kamu akan melakukannya? Saya pikir saya bisa mulai minggu depan, apalagi kan saya rasa bisa berlatih presentasi setiap hari selama 15 menit, minta saran setelah selesai presentasi, dan menghabiskan waktu setidaknya 1 jam setiap hari untuk belajar sendirian. Oke, baik. Jadwal yang sangat bagus ya. Ini akan membantu kamu untuk memperoleh hasil yang konsisten. Selain itu, ibu ingin memberitahu atau memberi penguatan kepada adik, jangan lupa bahwa perubahan bukan waktu dan usaha. Jadi, jangan terlalu keras pada diri sendiri jika tidak melihat perubahan besar dalam waktu yang singkat. Ibu yakin dengan dedikasi dan konsisten kamu dapat mencapai tujuanmu itu. Terima kasih atas dukungannya Bu. Ya, baik. Tidak masalah, Dek. Kita akan bekerja sama dalam perjalanan masalah ini. Jadi, untuk minggu depan kita akan bertemu lagi pada waktu yang tepat dan tempat yang sama ya. Dan Ibu akan memonitoring perkembangan langkah-langkah yang sudah kamu rencanakan. Nah, berhubung waktu sudah hampir menunjukkan 30 menit, apakah ada yang ingin kamu tambahkan atau tanyakan sebelum diakhiri sesinya? Saya rasa sudah cukup Bu. Saya merasa lebih siap dan optimis untuk sekarang. Oke, baik. Jadi pada konseling kali ini, kira-kira apa yang dapat Anda simpulkan? Oke, baik. Pada konseling kali ini saya dapat menyimpulkan jika saya ingin mencapai tujuan saya perlu mempunyai jadwal yang terstruktur dan berlatih terus-menerus hingga saya bisa. Dengan begitu, saya akan mempunyai rasa percaya diri dan tidak lagi gugup pada saat tampil di depan banyak orang. Oke, jadi bagaimana perasaan Anda setelah melaksanakan konseling kali ini? Saya merasa lega Ibu. Oke, itu sangat baik sekali. Semangat ya untuk melakukan rencana-rencana yang sudah kita bicarakan tadi. Jika ada yang memiliki pertanyaan atau butuh bantuan selama pelaksanaan rencana, jangan ragu untuk menghubungi Ibu atau datang ke ruangan BK ya. Selalu ada di sini dan akan selalu untuk membantu. Sampai jumpa kembali dalam pertemuan berikutnya ya, Dek. Iya Ibu, siap. Saya izin pamit ke kelas dulu ya Ibu. Assalamualaikum. Dari konselor yang telah dilaksanakan dapat saya berikan komentar bahwa di sini konselor telah melakukan teknik dengan sangat baik. Konselor sudah mampu menunjukkan empati terhadap kebutuhan konseli, lalu juga mampu mengkomunikasikan rasa hormatnya kepada konseli. Di sini konselor juga dapat menyampaikan kata-kata penerimaan saat konseli datang melalui ucapan Waalaikumsalam, lalu persilakan konseli duduk. Di sini juga konselor telah mengkomunikasikan peran konselor dan konseli, tujuan konseling dan juga menemukan kebutuhan konseli secara konkret. Lalu terkait dengan memposisikan duduk, konselor sudah mampu memposisikan duduknya dengan baik
sudah ada jarak duduk yang tepat, lalu juga kecenderungan tubuh juga dapat konselor lakukan dengan santai. Konselor juga mampu melakukan kontak mata yang sangat baik kepada konseli, mengatur gerakan tangan dan kaki, lalu juga melakukan sentuhan-sentuhan untuk memberikan ketenangan pada konseli. Lalu terkait dengan keterampilan mengamati, di sini konselor juga telah menunjukkan pemahamannya terhadap gerak tubuh konseli, lalu juga ekspresi dan juga pikiran konseli. Terkait dengan keterampilan mendengarkan, konselor sudah mampu memfokuskan perhatiannya kepada konseli saat konseli menceritakan permasalahannya, lalu juga konselor sudah mampu memfokuskan pada proses terjadinya peristiwa yang dialami oleh konseli dan juga konselor memperhatikan konseli saat ia berbicara. Terkait proses konseling yang dilakukan oleh konselor dan konseling, yang pertama ada aspek attending. Konselor telah membangun hubungan yang baik dengan konseling, entah itu dari kebutuhan konselingnya, rasa hormat, kata-kata penerimaan saat konseling masuk, mengatur posisi duduk. Nah, konseling juga telah menanyakan bagaimana duduknya nyaman agar bisa dilanjutkan ke tahap konseling selanjutnya. Terus untuk keterampilan mengamati, konselor bisa mengamati gerakan tubuh dari konseling dan menunjukkan pemahaman ekspresi yang disalurkan dari konseling. Terus untuk selanjutnya ada keterampilan mendengar. Konselor juga mendengarkan argumentasi dari konseling dengan baik dan mendengarkan secara saksama gitu ya. Terus dapat memperhatikan cara bicara dari konseling. Untuk personalizing, konselor dapat membantu mencari kekurangan-kekurangan yang ada pada diri konseling sehingga dapat dibantu juga untuk mengatasi dari permasalahan yang dipunya dari konseling. Inspirating, konselor bisa membantu merumuskan kegiatan atau langkah-langkah selanjutnya yang dapat membantu konseling ini bisa keluar dari zona nyaman permasalahannya. Pada keterampilan mengamati, konselor menunjukkan pemahaman terhadap gerak-gerik tubuh pada konselingnya. Pada keterampilan mendengar, konselor memfokuskan perhatiannya kepada konseling dan memfokuskan apa yang terjadi pada konseling. Pada responding, konselornya merespon pertanyaan konseling berdasarkan urutan kegiatan kronologis dan merespon pernyataan konselingnya. Pada respon perasaan, konselor merespon perasaan yang dikemukakan konselingnya. Pada respon makna, konselor memberi respon terhadap pemikiran yang diungkapkan konselingnya. Personalizing, konselornya membantu merumuskan kekurangan yang terjadi pada konselingnya. Pada initiating, konselor membantu merumuskan kegiatan atau langkah-langkah yang terjadi kepada konselingnya. Dan pada terminasi, konselor menyampaikan adanya batas waktu pada bimbingan konseling ini. Berdasarkan hasil pengamatan saya tentang praktek konseling tadi, untuk poin pertama adalah attending. Konselor dapat membangun hubungan, menunjukkan rasa empati terhadap kebutuhan konseli dan memposisikan duduk. Konselor dapat mengatur posisi duduk dan jarak duduk yang tepat serta mengatur kecondongan duduk secara santai. Untuk keterampilan mengamati, konselor juga dapat menunjukkan pemahaman terhadap gerakan tubuh konseli serta menunjukkan pemahaman terhadap ekspresi konseli. Responding, konselor dapat merespon pertanyaan konseli berdasarkan urutan kepentingan secara kronologis dan merespon pertanyaan konseli berdasarkan sebab akibat. Untuk respon perasaan, konselor dapat merespon perasaan permukaan yang diungkapkan oleh konseli serta merespon perasaan terselubung di balik pertanyaan konseli. Untuk respon makna,
Konselor dapat memberikan respon terhadap pikiran yang diungkapkan konseli serta respon terhadap argumentasi yang tidak logis yang dikemukakan oleh konseli. Untuk personalizing, konselor dapat membantu konseli mempersonalisasikan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya serta merumuskan kekurangan konseli dan sekaligus menunjukkan keinginannya. Untuk initiating, konselor dapat membantu konseli merumuskan kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilakukannya serta membantu konseli untuk menetapkan waktu untuk memulai melakukan kegiatan atau langkah-langkah awal. Nah, untuk yang terakhir adalah terminasi. Konselor dapat menyampaikan bahwa waktu untuk konseli telah habis dan meminta konfirmasi kepada konseli untuk melanjutkannya di waktu berikutnya serta menyatakan perasaan konseli atas proses dan hasil-hasil wawancara konseli. Terima kasih.